Dewa adalah seorang pemuda yang tumbuh di sebuah desa yang tenang di lereng gunung, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Hidupnya berjalan biasa, sampai suatu malam yang kelam saat langit dipenuhi awan hitam pekat, tanpa bintang ataupun cahaya bulan. Pada malam itu, ia terbangun dalam keadaan terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia baru saja mengalami sebuah mimpi yang begitu nyata, seakan dunia nyata dan dunia mimpinya menyatu dalam satu ruang waktu yang membingungkan. Dalam mimpi itu, Dewa berada di sebuah tanah kosong yang luas, dikelilingi oleh 7 pintu besar yang tampak seperti dimensi yang tak bisa dipahami. Pintu-pintu itu seolah terbuat dari logam hitam berkilau, penuh ukiran-ukiran kuno yang misterius dan menakutkan. Setiap pintu tampak memancarkan energi yang menekan, seolah ada sesuatu yang sangat kuat di baliknya, menunggu untuk dibuka. Dewa merasa bahwa dirinya dipilih untuk menemukan pintu-pintu ini, dan ada sesuatu yang sangat buruk menantinya jika ia berhasil membuka salah satunya. Ketika ia terbangun, jantungnya berdegup kencang, dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan mengalir di sekujur tubuhnya. Tidak ada angin atau suara yang menyusup ke dalam kamarnya, namun perasaan itu semakin mencekam seiring waktu. Ketika ia menatap keluar jendela, langit malam itu tampak lebih gelap dari sebelumnya, dan di kejauhan, ada cahaya samar yang bergerak seperti bayangan yang hidup. Dewa tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah panggilan. Panggilan yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Dalam benaknya terngiang bisikan, 7 pintu 7 ujian, hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan mencari 7 pintu itu, meskipun ia tahu ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga ujian jiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pintu pertama, pintu yang menghanyutkan. Setelah mendengar tentang legenda pintu pertama yang berada di sebuah desa terpencil di pesisir selatan Jawa, Dewa memulai perjalanannya. Desa itu, yang dikenal dengan nama Desa Laut Merah, sangat jarang dikunjungi karena ketakutan yang tersebar di kalangan penduduknya. Konon, desa itu adalah tempat yang penuh dengan rahasia, tempat di mana banyak orang hilang tanpa jejak, dan yang kembali tidak pernah sama lagi. Sesampainya di sana, Dewa merasa bahwa suasana di desa itu sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Meskipun desa ini tampak damai, penduduknya sangat tertutup dan penuh kecemasan. Mereka menghindari Dewa, tidak ada satupun yang bersedia memberinya informasi lebih lanjut tentang pintu pertama. Namun, seorang tetua yang sudah sangat tua akhirnya mengungkapkan cerita yang lebih dalam. Dia memberi Dewa peta yang sangat kuno, yang menunjukkan lokasi hutan lebat di luar desa, tempat pintu pertama berada. Hutan itu, yang dikenal sebagai hutan ombak, terletak di pesisir, dekat dengan pantai yang selalu dihantam ombak besar. Penduduk desa percaya bahwa hutan itu adalah pintu gerbang ke dunia lain, dan bahwa mereka yang masuk ke dalamnya akan terperangkap dalam pusaran kekuatan alam yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun mendapat peringatan keras, Dewa tetap bertekad untuk mencapainya. Setelah berhari-hari menembus kabut dan hutan lebat yang dipenuhi dengan suara ombak yang terus bergemuruh, akhirnya Dewa menemukan sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Pintu pertama berada di dalam gua itu, terkubur dalam kegelapan yang begitu pekat. Pintu tersebut terbuat dari kayu hitam pekat, dan di atasnya terukir simbol-simbol yang sangat asing dan menyeramkan. Ketika Dewa mendekat dan menyentuhnya, seolah ada arus yang menariknya masuk, dan sebelum dia sempat menarik tangan, tubuhnya terhisap ke dalam pusaran air yang sangat kuat. Tubuh Dewa terombang-ambing dalam kegelapan samudra, diseret jauh ke dalam kedalaman lautan yang tampaknya tak berujung. Di tengah ketidakpastian itu, ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tak terlihat, memerhatikannya dengan mata yang penuh kebencian. Suara-suara aneh bergema, seperti jeritan dari dunia yang terperangkap dalam kehampaan. Dewa berusaha bertahan, melawan arus yang menghempasnya, namun semakin lama ia merasa semakin lelah, seolah ada kekuatan gelap yang berusaha menenggelamkannya. Namun, tepat ketika Dewa hampir tenggelam, cahaya samar mulai muncul di kejauhan. Dewa berusaha mengarahkan tubuhnya ke arah cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar. Ketika ia hampir mencapai cahaya tersebut, sebuah suara keras bergema. Hanya yang terpilih yang bisa melewati gerbang ini, yang lain akan terperangkap selamanya. Dalam pertempuran batin yang mendalam, Dewa berhasil mencapai cahaya tersebut dan keluar dari arus lautan. Namun, Dewa tidak keluar tanpa bekas. Tubuhnya terasa lelah. Jiwanya tersentuh oleh kegelapan yang menekan,
dan perasaan takut yang tak bisa dijelaskan menghinggapinya. Di hadapannya terbentang sebuah dunia yang asing, dunia yang berbeda dari tempat ia berada sebelumnya. Pintu kedua, Sang Penjaga Laut. Setelah berhasil mengatasi gerbang pertama, Dewa kini berada di dunia bawah laut yang sunyi dan penuh misteri. Langit yang terbentang di atasnya kini hanya gelap, sementara dasar laut yang tak terlihat membentang tak berujung. Di kejauhan, Dewa melihat sebuah gua yang tersembunyi di balik batu karang raksasa. Di dalam gua itu terdapat pintu kedua yang dijaga oleh makhluk laut yang sangat besar. Sosok raksasa yang tubuhnya terbuat dari batu karang. Ketika Dewa memasuki gua tersebut, suara gemuruh terdengar, dan muncul sosok penjaga laut yang menjulang tinggi, dengan mata yang menyala merah seperti api. Penjaga itu berbicara dengan suara yang menggetarkan bumi. Kau telah melewati gerbang pertama, tapi apakah kau cukup kuat untuk bertahan di hadapan yang lebih buruk? Penjaga laut itu kemudian meluncurkan serangan gelombang energi yang sangat kuat, menghancurkan batu-batu di sekitar mereka. Dewa merasa tubuhnya terhimpit oleh kekuatan itu, namun ia tahu bahwa untuk melanjutkan, ia harus mengalahkan penjaga tersebut. Dalam pertempuran yang sengit, Dewa harus menggunakan kecerdikan dan keberanian untuk menemukan titik lemah penjaga laut itu. Dengan tekad yang semakin kuat, Dewa akhirnya berhasil mengalahkan makhluk itu. Namun dengan harga yang tinggi, ia merasakan kutukan yang telah ditinggalkan oleh penjaga itu, mengikutinya hingga saat ini. Saat penjaga itu mundur, sebuah pintu besar terbuka, dan Dewa melangkah masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Di balik pintu itu, suara-suara aneh mulai terdengar, memanggil namanya. Dewa tahu bahwa ujian berikutnya akan lebih berat, lebih gelap, dan lebih menantang. Pintu ketiga, Hutan yang Berbisik. Setelah berhasil melalui pintu kedua yang menantang, Dewa merasa seolah ia telah melangkah lebih jauh dari dunia yang ia kenal. Dunia bawah laut telah meninggalkan bekas yang dalam-dalam dirinya. Setiap langkahnya di daratan terasa berat, seolah-olah ia membawa beban yang tak terlihat. Namun, keberaniannya terus mendorongnya untuk melanjutkan. Pintu ketiga terletak di sebuah hutan yang sangat luas dan gelap, yang dikenal dengan nama Hutan Sumber Kegelapan. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang memasuki hutan ini akan terperangkap dalam ilusi yang tak terpecahkan, dan banyak yang menghilang tanpa jejak, seakan disapu oleh kekuatan yang lebih besar dari alam itu sendiri. Hutan ini dipenuhi dengan pohon-pohon tinggi yang daunnya berwarna merah gelap, dan udara di sana selalu terasa dingin meski tidak ada angin. Setiap sudut hutan tampak mengintai, menunggu untuk menelan siapapun yang datang. Dewa, yang mulai merasa bahwa tak ada tempat aman lagi di dunia ini, masuk dengan hati yang penuh waspada. Tidak lama setelah ia melangkah lebih dalam ke dalam hutan, suara bisikan mulai terdengar. Di antara pepohonan yang lebat, bisikan itu datang seakan berasal dari pohon-pohon itu sendiri. Suara itu menyebut nama-nama orang yang telah lama meninggal, meracuni pikirannya dengan kenangan yang menakutkan dan perasaan bersalah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkahnya semakin terasa berat, seolah ia ditarik ke dalam perangkap waktu yang tak bisa ia hindari. Dewa tahu bahwa untuk melanjutkan, ia harus menghadapi ilusi ini, ilusi yang dipelihara oleh kekuatan gelap dari hutan itu. Setiap bisikan semakin menekan pikirannya, membawanya ke dalam dunia yang tidak nyata. Ia melihat bayangan dirinya yang berbeda, seorang dewa yang lemah, seorang dewa yang telah menyerah pada kegelapan. Namun, dengan tekad yang kuat, Dewa mengingatkan dirinya bahwa ini hanya ilusi. Ia harus melawan bisikan-bisikan itu, dan melangkah maju meski perasaan takut menghampirinya. Akhirnya, setelah berjuang melawan ilusi yang semakin menekan, Dewa menemukan sebuah pintu yang tersembunyi di antara dua pohon besar. Pintu itu terbuat dari batu yang sangat tua, dengan ukiran-ukiran yang tak dapat dibaca oleh mata manusia. Ketika ia menyentuh pintu itu, suara yang sangat keras terdengar, dan hutan seolah berhenti berbisik. Namun, Dewa tahu bahwa itu hanya awal dari ujian yang lebih berat. Pintu keempat, Kerajaan Setan. Dengan langkah yang penuh keteguhan, Dewa membuka pintu ketiga dan melangkah ke dunia yang lebih gelap. Ia kini berada di sebuah tempat yang sangat asing, sebuah kerajaan yang penuh dengan istana-istana besar, namun semuanya tampak sepi dan terabaikan. Ini adalah kerajaan yang tak pernah disebutkan dalam sejarah dunia manusia, Kerajaan Setan, tempat di mana makhluk-makhluk terkutuk dan roh-roh jahat bersemayam. Di sini,
Langit tampak selalu berwarna merah darah, dan udara terasa berat, dipenuhi oleh aroma yang tidak bisa dijelaskan. Semua yang ada di kerajaan ini tampak tak bernyawa. Namun ada sesuatu yang menyaksikan setiap gerak dewa. Tidak ada suara angin, hanya keheningan yang mencekam, dan setiap langkah dewa menggema seperti langkah terakhir seorang yang sedang berada di ambang kematian. Dewa merasakan kehadiran makhluk yang tak terlihat, menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul sosok yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Seorang penjaga yang berwajah seperti manusia, namun tubuhnya diliputi oleh api yang tidak padam. Sosok ini berbicara dengan suara yang menggelegar. Kau telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya kau masuki. Siapa yang tidak terpilih akan terperangkap selamanya di sini. Makhluk itu menyerang dengan kekuatan yang mengerikan, dan dewa harus menggunakan setiap kemampuan yang ia pelajari untuk bertahan hidup. Dalam pertempuran yang sengit, dewa menyadari bahwa penjaga ini bukan sekadar makhluk fisik, melainkan juga penjaga alam semesta yang menghubungkan antara kehidupan dan kematian. Serangan-serangan api yang dilancarkan ke arahnya bisa menghancurkan apapun, tetapi dengan tekad dan kecerdikan, dewa berhasil mengalahkan penjaga itu, meski dengan luka-luka yang parah di tubuhnya. Ketika penjaga itu akhirnya tumbang, pintu keempat terbuka, menuntun dewa ke dunia yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pintu kelima, dunia yang terbalik. Dewa melangkah masuk ke dalam dunia yang sangat berbeda. Dunia ini seolah terbalik, langit berada di bawah, dan bumi di atas. Semua hukum fisika yang ia kenal seolah tidak berlaku di tempat ini. Benda-benda yang seharusnya ada di atas, seperti batu besar dan pohon, kini tergantung terbalik di langit. Dunia ini adalah tempat yang sangat kacau, dan setiap langkah yang dewa ambil terasa seperti melawan gravitasi. Dewa tahu bahwa untuk menemukan pintu kelima, ia harus memahami bahwa dunia ini bukanlah dunia biasa. Di sini, segala sesuatu yang ia lihat dan rasakan adalah bentuk lain dari kenyataan. Kenyataan yang terdistorsi oleh kekuatan yang sangat gelap. Setiap kali ia mencoba untuk menyentuh benda-benda yang tergantung di langit, ia merasakan getaran yang sangat kuat, seolah benda itu hidup dan bisa bergerak kapan saja. Namun, yang paling menakutkan adalah makhluk yang muncul dari bayangan. Makhluk ini, yang wajahnya tidak bisa dilihat, hanya tampak sebagai sosok kabur yang bergerak sangat cepat. Mereka mengelilingi dewa, dan setiap kali mereka mendekat, dewa merasakan hawa dingin yang mengikis harapan dan tekadnya. Ia harus bergerak cepat, melawan kebingungannya, dan menemukan petunjuk yang mengarah ke pintu kelima. Setelah mengatasi sejumlah tantangan dan teka-teki yang semakin kompleks, dewa akhirnya menemukan pintu kelima yang tersembunyi di balik sebuah batu besar. Pintu itu terbuat dari batu yang sangat keras, dan saat dewa membuka pintu itu, ia disambut oleh suara-suara keras yang terdengar seperti teriakan dari ribuan jiwa yang hilang. Pintu keenam, kuil di tengah lembah keabadian. Dewa melangkah memasuki pintu kelima dan menemukan dirinya berada di tengah-tengah lembah yang dipenuhi oleh kabut tebal. Di kejauhan, ia melihat sebuah kuil besar yang menjulang tinggi, terbuat dari batu hitam pekat. Kuil itu tampak sangat tua, seolah telah berdiri di sana sejak awal zaman. Dewa merasakan hawa yang sangat dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar lembah. Suara itu seperti bisikan dari dunia lain, dan semakin lama semakin keras, seolah dunia ini sedang memanggilnya untuk menghadapinya. Dewa tahu bahwa kuil itu adalah pintu keenam, tempat di mana ia akan menghadapi ujian terberat. Ketika ia mendekat, pintu kuil yang besar terbuka dengan sendirinya, seolah menerima kedatangannya. Begitu ia memasuki kuil, dewa disambut oleh keheningan yang mencekam. Di dalam kuil, dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan makhluk-makhluk menyeramkan, dan di tengah ruangan terdapat sebuah altar yang tampak sangat suci, namun juga sangat berbahaya. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di hadapannya. Sebuah sosok yang sangat tinggi, dengan tubuh yang tampak terbuat dari bayangan itu, menghadap dewa. Sosok itu berbicara dengan suara yang sangat dalam dan menggema. Kau telah melewati banyak ujian, tetapi ujian yang sesungguhnya dimulai di sini. Untuk membuka pintu keenam, kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu. Dewa merasa dadanya berdebar. Ia tahu bahwa ia akan dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Sosok itu mengisyaratkan sebuah cermin besar yang berdiri di tengah kuil,
dan dewa melihat bayangan dirinya yang berbeda di sana. Seorang dewa yang penuh kebencian dan keputusasaan. Sosok itu berbicara lagi, "Lihatlah dirimu di cermin ini. Apa yang akan kau korbankan untuk terus melangkah?" Dewa terdiam, menyadari bahwa ujian kali ini bukanlah ujian fisik, melainkan ujian jiwa. Dalam bayangannya, ia melihat orang-orang yang ia cintai, mereka yang ia tinggalkan untuk menjalani perjalanan ini. Ia merasa terperangkap dalam dilema. Haruskah ia melanjutkan perjalanan ini, atau berhenti dan kembali ke dunia yang lebih aman? Meski ia tahu bahwa jika ia memilih itu, dunia akan dihancurkan oleh kegelapan. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, dewa memilih untuk mengorbankan segala kenangan dan perasaan yang ia miliki, menyerahkan hatinya pada dunia yang lebih besar dan lebih gelap dari apapun yang bisa ia bayangkan. Setelah itu, cermin itu pecah, dan pintu keenam terbuka, menuntunnya ke dunia yang lebih suram lagi. Pintu ketujuh, gerbang ke kehancuran. Dewa membuka pintu keenam dan menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang tidak dapat ia jelaskan. Ini adalah tempat di luar dimensi yang dikenalnya, sebuah dunia yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Langit di atasnya tampak penuh dengan ribuan bintang yang berkilau. Namun ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalamnya. Bintang-bintang itu tampak seperti mata yang sedang mengawasi setiap gerakan dewa, dan udara di sekitarnya terasa sangat berat, seolah-olah setiap napas yang ia ambil adalah perjuangan. Di tengah dunia yang terdistorsi ini, dewa melihat sebuah gerbang besar yang terbuka lebar. Gerbang ini terbuat dari material yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, seperti logam yang terbuat dari kekosongan itu sendiri. Ketika ia melangkah lebih dekat, suara-suara mengerikan terdengar, seperti jeritan jiwa yang terperangkap di dalam gerbang itu. Dewa tahu, ini adalah gerbang terakhir. Gerbang yang akan menuntunnya ke tempat yang lebih mengerikan, lebih buruk dari segala yang telah ia lalui sebelumnya. Dengan langkah mantap, dewa melangkah memasuki gerbang itu, dan sesaat setelah ia melakukannya, ia merasakan sensasi yang sangat aneh. Waktu seolah berhenti, dan ruang di sekitarnya mulai berputar. Dewa merasa tubuhnya terombang-ambing dalam kehampaan, seolah ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Di sekelilingnya, wajah-wajah orang yang telah ia temui selama perjalanan ini muncul. Semuanya menatapnya dengan mata yang penuh dengan kebencian, kesedihan, dan keputusasaan. Namun, di antara wajah-wajah itu, dewa melihat sebuah sosok yang berbeda. Seorang wanita dengan mata yang bersinar terang, memancarkan cahaya yang sangat kuat. Sosok itu berbicara dengan lembut. "Kau telah sampai ke ujung perjalananmu. Apakah kau siap untuk menghadapi kebenaran terakhir?" Dewa merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa kebenaran yang akan ia temui di sini akan mengubah hidupnya selamanya. Sosok itu menghilang, dan tiba-tiba dewa berada di sebuah ruang yang gelap, dipenuhi dengan api yang menyala. Di tengah api itu, sebuah suara terdengar. "Selamat datang di dunia kami. Kau telah melewati 7 pintu, namun perjalananmu baru saja dimulai." Dewa merasa kakinya terjebak di tanah yang sangat panas. Dan dari dalam api, muncul makhluk-makhluk yang sangat besar dan mengerikan. Mereka tampak seperti dewa-dewa yang jatuh dari langit. Wajah mereka dipenuhi dengan amarah dan kesedihan yang mendalam. Dewa harus menghadapi makhluk-makhluk ini dalam pertempuran yang sangat berat, mengetahui bahwa jika ia kalah, dunia akan tenggelam dalam kegelapan abadi. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, dewa melawan makhluk-makhluk itu, mengetahui bahwa hanya dengan mengalahkan mereka, ia bisa membuka jalan untuk kembali ke dunia yang ia kenal. Perjuangannya semakin intens, dan dewa harus mengorbankan lebih banyak lagi untuk bertahan hidup. Terperangkap dalam cermin keabadian. Setelah berhasil melalui gerbang kehancuran, dewa merasakan dunia berputar semakin cepat, membawa dirinya dalam kegelapan yang menelan segalanya. Ia terjatuh ke dalam ruang kosong yang tak terhingga, dipenuhi dengan cermin-cermin besar yang menggantung di udara. Setiap cermin memantulkan bayangan dewa, namun bukan bayangan dirinya yang nyata. Setiap cermin memunculkan versi dirinya yang berbeda, versi yang penuh kebencian, rasa bersalah, dan ketakutan. Di dalam ruangan ini, waktu terasa melengkung dan terdistorsi. Dewa tahu bahwa tempat ini adalah cermin dari segala keputusasaannya, di mana setiap ketakutan dan penyesalannya akan terwujud. Untuk melanjutkan, dewa harus berhadapan dengan bayangan dirinya yang paling gelap, bayangan yang telah ia coba lupakan sepanjang perjalanan.
Ia melangkah ke arah salah satu cermin, dan tiba-tiba, bayangan di dalamnya mulai bergerak. Bayangan itu berbicara dengan suara yang dingin. Kau kira kau bisa melarikan diri dari dirimu sendiri? Kau hanyalah ilusi dari kegelapan ini. Apa yang kau cari di sini adalah kebohongan. Mengapa berjuang jika dunia ini sudah dipenuhi dengan kepalsuan? Dewa merasakan berat di dadanya, seolah setiap kata yang keluar dari bayangan itu adalah pisau yang menembus jantungnya. Namun, dengan keberanian yang tersisa, ia menjawab, "Aku bukan ilusi. Aku adalah dewa yang akan melawan kegelapan ini. Aku akan menemukan kebenaran." Bayangan itu tertawa, lalu menembus cermin dengan kekuatan yang luar biasa, mengeluarkan sebuah aura gelap yang menutupi seluruh ruangan. Dewa terjatuh ke tanah, dan seketika itu, tubuhnya terasa sangat lemah. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat. Namun, ia tahu bahwa satu-satunya jalan untuk keluar adalah menghadapi bayangannya sendiri, mengatasi rasa takut yang ada di dalam dirinya. Dewa mengangkat tubuhnya dengan susah payah, dan mulai menyusun kembali kekuatannya. Ia mengingat semua yang telah ia lalui, semua pengorbanan, dan semua yang telah ia perjuangkan. Dengan satu seruan penuh tenaga, Dewa menghancurkan cermin yang memantulkan bayangannya, dan segera, dunia sekitar mulai retak, memperlihatkan jalan menuju pintu selanjutnya. Dunia yang terlupakan. Ketika Dewa keluar dari dunia cermin, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat asing, sebuah dunia yang tampak terlupakan oleh waktu. Tempat ini dipenuhi dengan reruntuhan kota-kota kuno, dengan struktur bangunan yang hampir hancur, namun masih terlihat bekas kejayaannya. Langit di atasnya berwarna abu-abu, dan ada rasa kesendirian yang menyelimuti setiap sudut dunia ini. Dewa melangkah dengan hati-hati, menyadari bahwa tempat ini adalah dunia yang terlupakan, sebuah dunia yang telah dilenyapkan oleh waktu. Di kejauhan, ia melihat sebuah menara yang sangat tinggi, menjulang di tengah reruntuhan. Menara itu terlihat seperti satu-satunya struktur yang masih berdiri kokoh, dan sepertinya menara tersebut adalah tempat yang harus ia tuju. Ketika Dewa mendekat ke menara, ia merasakan kehadiran makhluk yang sangat kuat. Dari balik bayangannya, muncul sosok raksasa, dengan tubuh yang tampak terbuat dari batu dan debu. Sosok itu berbicara dengan suara yang menggema, "Kau datang ke tempat yang telah lama dilupakan. Tidak ada yang bisa kembali dari sini. Apa yang kau cari?" Dewa tidak gentar. Ia menjawab, "Aku mencari pintu terakhir. Aku mencari kebenaran." Sosok itu mengangkat tangan raksasanya, dan tiba-tiba, dunia sekitar Dewa mulai bergetar. Segala sesuatu di sekitarnya mulai retak dan pecah, dan Dewa merasakan seakan seluruh dunia ini akan hancur dalam sekejap. Namun, dengan tekad yang bulat, Dewa melawan, menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk melawan makhluk batu itu. Perjuangan ini sangat berat, namun akhirnya Dewa berhasil mengalahkan sosok itu. Dengan langkah yang penuh kelelahan, ia melanjutkan perjalanan menuju puncak menara, mengetahui bahwa di sana terdapat kunci untuk membuka pintu terakhir. Pintu keabadian, akhir atau awal. Dewa akhirnya sampai di puncak menara. Di sana, ia menemukan sebuah pintu besar yang terbuat dari logam hitam, berkilau dengan cahaya yang tidak terlihat di dunia nyata. Pintu ini sangat berbeda dengan pintu-pintu yang telah ia temui sebelumnya. Tidak ada kunci untuk membuka pintu ini, hanya satu pertanyaan yang harus dijawab. Dewa mendekat, dan suara yang dalam dan menakutkan terdengar. "Apakah kau siap untuk mengakhiri perjalanan ini, ataukah kau ingin terus terperangkap dalam kegelapan ini selamanya?" Dewa tahu bahwa pertanyaan ini bukanlah sekadar tentang memilih jalan, melainkan tentang siapa dirinya sebenarnya. Apakah ia siap untuk mengakhiri perjalanan ini, kembali ke dunia yang ia kenal? Ataukah ia harus melanjutkan perjalanan tanpa akhir, mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri? Dengan sebuah keputusan yang pasti, Dewa menjawab, "Aku siap untuk mengakhiri perjalanan ini." Pintu itu terbuka dengan suara gemuruh yang sangat keras, dan Dewa melangkah melewatinya, mengetahui bahwa apapun yang ada di balik pintu itu, ia telah siap menghadapi kenyataan. Dunia yang telah ia jelajahi adalah ujian dari dirinya sendiri, dan melalui setiap pintu yang ia buka, Dewa telah menemukan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, begitu ia melewati pintu itu, dunia sekitar mulai menghilang,
dan dewa merasa seolah ia terbangun dari sebuah mimpi panjang. Kebenaran yang tersembunyi. Dewa membuka matanya perlahan, merasakan cahaya lembut yang menyinari wajahnya. Ia terbaring di atas tanah yang terasa hangat, dengan udara yang segar dan penuh dengan aroma tanaman yang tak dikenal. Suasana ini sangat berbeda dengan tempat-tempat gelap dan penuh kegelapan yang ia lalui selama perjalanan. Namun, meskipun ia merasa seperti kembali ke dunia yang familiar, ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, sebuah ketegangan yang tidak bisa ia hilangkan. Dewa duduk perlahan dan melihat sekelilingnya. Ia berada di sebuah padang rumput yang luas, dengan langit biru yang jernih di atasnya. Pohon-pohon rindang tumbuh dengan subur, dan suara-suara alam terdengar begitu tenang. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna, seperti sebuah mimpi yang indah. Tetapi, ketenangan itu justru membuat dewa merasa cemas. Sesuatu dalam hatinya merasakan bahwa dunia ini tidak sepenuhnya nyata. Apakah aku benar-benar kembali? Dewa bertanya pada dirinya sendiri. Suara yang begitu kecil di tengah keheningan yang melingkupi. Ia berdiri dan mulai berjalan, namun langkahnya terasa berat. Ada rasa bingung yang membelenggu pikirannya. Semua yang ia alami, pertarungan melawan makhluk-makhluk kegelapan, cermin-cermin yang memperlihatkan bayangannya, serta keputusan-keputusan yang penuh pengorbanan, terasa seperti hanya mimpi panjang. Namun, ia tahu bahwa perjalanan itu nyata. Setiap rasa sakit, ketakutan, dan kemenangan yang ia alami adalah bukti bahwa ia telah melalui sesuatu yang luar biasa. Tetapi, kenapa ia masih merasa tidak tenang? Dewa memandang ke arah horizon, dan di kejauhan, ia melihat sebuah kota yang tampak seperti kota biasa. Bangunan-bangunan tinggi, jalan-jalan yang ramai, dan orang-orang yang berlalu lalang. Itu adalah pemandangan yang sangat kontras dengan dunia yang ia tinggalkan di balik 7 pintu neraka. Tanpa berpikir panjang, Dewa memutuskan untuk menuju ke kota itu, berharap bisa menemukan jawaban atas kegelisahannya. Namun, semakin dekat ia mendekati kota, semakin ia merasa ada yang salah. Orang-orang di jalanan tampak biasa saja, tetapi ada yang janggal dalam mata mereka. Sebuah kehampaan yang terlihat jelas di mata mereka. Mereka tersenyum, namun senyuman itu tampak kosong, tidak nyata. Seolah mereka tidak benar-benar hidup, melainkan bagian dari ilusi yang diciptakan untuk menenangkan dewa. Dewa mempercepat langkahnya, sampai akhirnya ia sampai di depan sebuah gerbang besar yang mengarah ke pusat kota. Di atas gerbang itu, sebuah tulisan besar terpampang dengan huruf-huruf yang aneh. Selamat datang di dunia keabadian. Dewa terhenti. Hatinya berdebar kencang. Kata-kata itu terasa sangat familiar, mengingatkannya pada sesuatu yang ia alami di dunia yang telah ia tinggalkan. Dunia keabadian. Apakah ini yang dimaksud dengan kebenaran yang tersembunyi? Dengan keberanian yang tersisa, Dewa memasuki gerbang itu. Begitu melangkah masuk, suasana di kota itu semakin terasa aneh. Jalan-jalan yang dulunya penuh dengan aktivitas kini terasa kosong. Semua orang yang ada di sana bergerak tanpa tujuan. Tampak seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dewa merasa seolah ia berada di dunia yang tidak bisa ia pahami, di mana waktu dan ruang tidak lagi berlaku seperti yang ia kenal. Ia terus berjalan, hingga akhirnya ia tiba di sebuah alun-alun besar yang dipenuhi dengan patung-patung kuno. Di tengah alun-alun itu, ada sebuah bangunan yang sangat besar, megah, dan tampak sangat tua. Bangunan itu memiliki pintu yang terbuat dari batu hitam, dengan ukiran-ukiran misterius di sekelilingnya. Tanpa ragu, Dewa mendekat dan membuka pintu itu, memasuki ruangan yang sepi dan gelap. Di dalam ruangan itu, ia melihat sebuah cermin besar yang terletak di tengah ruangan. Cermin itu memancarkan cahaya yang sangat kuat, membuat seluruh ruangan tampak bersinar. Dewa merasa teratraksi oleh cermin itu, dan tanpa berpikir panjang, ia melangkah mendekat. Begitu ia berdiri di depan cermin, bayangan dirinya mulai bergerak. Namun, kali ini bukan hanya bayangan dirinya yang terlihat. Di dalam cermin itu, ia melihat banyak versi dirinya yang berbeda. Setiap versi dewa tampak mengalami sesuatu yang berbeda. Ada versi dirinya yang bahagia, ada yang tertekan, ada yang penuh kebencian, dan ada pula yang terluka. Semua versi itu menatapnya dengan mata yang penuh emosi, seolah ingin memberitahunya sesuatu yang penting. Ini bukanlah dunia yang kau kenal, Dewa.
Suara yang dalam dan menggema terdengar dari dalam cermin. Ini adalah tempat antara dunia. Sebuah dunia yang terperangkap antara kehidupan dan kematian, antara kenyataan dan ilusi. Kau telah melewati 7 pintu neraka untuk sampai ke sini, tetapi ini bukan akhir perjalananmu. Kau berada di dunia yang tidak bisa kau pahami sepenuhnya. Dewa terkejut, mencoba mengerti apa yang dimaksud suara itu. Jadi, aku belum kembali? Dunia ini, semuanya, adalah bagian dari ujian yang lebih besar. Suara itu menggelengkan kepala. Ini adalah kenyataan yang lebih besar. Dewa, dunia yang kau kenal hanyalah lapisan dari sebuah kebenaran yang lebih dalam. Dunia ini adalah cerminan dari perjalanan batinmu. Setiap pilihan yang kau buat, setiap langkah yang kau ambil, membentuk dunia ini. Dan sekarang, kau harus memilih. Apakah kau ingin kembali ke dunia yang telah kau kenal? Ataukah kau akan tetap terperangkap dalam dunia ini, di mana kebenaran dan ilusi tak pernah bisa dipisahkan? Dewa merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Ia sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil telah mengubahnya, dan mungkin dunia yang ia anggap nyata hanyalah cermin dari pikirannya sendiri. Sekarang, ia dihadapkan pada pilihan yang lebih besar. Apakah ia akan memilih untuk hidup dalam kenyataan yang ia pahami, ataukah ia akan merangkul kebenaran yang lebih besar, meskipun itu berarti kehilangan segala yang ia kenal? Cermin itu mulai retak, dan suara itu kembali terdengar. Kebenaran ada di dalam dirimu, Dewa. Hanya kau yang bisa memilih jalanmu. Jangan biarkan ilusi mengendalikanmu. Dewa merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, dan ia merasa terperangkap di antara dua dunia. Saat cermin itu hancur, Dewa tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ini hanya permulaan dari perjalanan yang lebih panjang dan lebih sulit. Jalan yang terpecah. Begitu cermin itu hancur, Dewa merasa seolah-olah ia terlempar ke dalam kekosongan. Tubuhnya tidak lagi merasa padat atau berat. Ia seolah terapung di tengah kehampaan, dikelilingi oleh gelap yang tidak berujung. Di sekelilingnya hanya ada bayangan kabur yang bergerak, seperti kekuatan yang tak tampak, yang mengintai dari segala arah. Jalanmu belum selesai. Suara yang familiar itu bergema di sekeliling Dewa. Apa yang kau lihat, apa yang kau alami, adalah ilusi dari pilihanmu. Tetapi ingatlah, setiap pilihan membawa konsekuensi. Setiap jalan yang kau pilih akan mempengaruhi takdirmu dan dunia yang ada di sekitarmu. Dewa merasakan sebuah energi kuat yang mengalir melalui tubuhnya. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat berbeda. Kali ini, ia berdiri di atas sebuah jembatan yang menghubungkan dua tebing terjal yang menjorok ke jurang gelap yang dalam. Di ujung jembatan, ada dua gerbang besar yang tampak sangat berbeda. Satu berkilau dengan cahaya putih, dan yang lainnya terbalut oleh kabut gelap yang menakutkan. Dewa memandang kedua gerbang itu dengan rasa bingung. Apa yang ia hadapi sekarang? Kedua gerbang ini tampaknya menawarkan jalan yang berbeda. Satu menuju cahaya, dan satu lagi menuju kegelapan yang tak terduga. Namun, ia tahu bahwa pilihannya kali ini lebih sulit dari sebelumnya. Ia tidak bisa kembali lagi. Sebuah suara lembut, penuh kekuatan, terdengar di dekatnya. Kau telah sampai pada titik terpenting dalam perjalanan ini, Dewa. Pilihan yang kau buat di sini akan menentukan apakah dunia ini akan kembali ke keseimbangan atau terperangkap dalam kehancuran. Dewa merasakan tekanan yang luar biasa di dadanya. Ia menyadari bahwa ini bukanlah sekadar ujian fisik atau mental lagi. Ini adalah ujian dari jiwanya sendiri. Pilihan yang ia buat sekarang tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga seluruh dunia yang telah ia coba selamatkan selama ini. Dengan langkah penuh keteguhan, Dewa mendekati gerbang yang berkilau dengan cahaya putih. Namun, seiring ia melangkah, tiba-tiba kabut gelap mulai menyelimuti jembatan, membatasi pandangannya. Gerbang yang berkilau itu semakin jauh terlihat, tertutup oleh kabut yang semakin pekat. Ketika ia melangkah lebih jauh, suara yang dikenalinya kembali terdengar. Kau percaya bahwa cahaya akan membawa keselamatan. Tetapi apakah cahaya ini benar-benar seperti yang kau bayangkan? Ingat, cahaya pun bisa membutakan. Dewa terhenti sejenak, merenung. Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Ia teringat pada segala perjuangannya, setiap penderitaan, setiap pengorbanan. Cahaya yang selama ini ia tuju mungkin bukanlah jawaban yang ia cari.
Ia berbalik dan menatap gerbang yang tertutup kabut gelap. Apakah jalan menuju kegelapan adalah pilihan yang tepat? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, kabut itu terangkat sedikit, dan ia bisa melihat bayangan sosok di balik gerbang gelap. Sosok itu bergerak ke arahnya, dengan langkah berat dan penuh kekuatan. Bayangan itu semakin mendekat, dan Dewa bisa merasakan kehadirannya yang sangat kuat, seperti kehadiran makhluk dari dunia yang lebih gelap dan lebih dalam. Sosok itu berbicara dengan suara yang menggetarkan bumi. Tidak ada jalan yang benar, Dewa. Semua jalan yang kau pilih berakhir di tempat yang sama, ke dalam dirimu sendiri. Cahaya dan kegelapan hanya dua sisi dari mata uang yang sama. Sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Dewa dalam kebingungan yang semakin dalam. Dengan hati yang berat, Dewa tahu bahwa pilihan apapun yang ia ambil, ia harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Dewa kembali menatap kedua gerbang itu. Saat itu, ia menyadari bahwa jalan menuju cahaya dan kegelapan hanyalah ilusi yang dibuat oleh ketakutannya sendiri. Kebenaran yang sesungguhnya tidak ada di luar sana, melainkan di dalam dirinya. Apa yang ia butuhkan bukanlah untuk memilih antara cahaya dan kegelapan, tetapi untuk berdamai dengan keduanya. Dengan tekad baru, Dewa melangkah maju, memilih untuk menempuh jalan yang tidak terlihat, jalan yang tidak mengarah ke satu gerbang atau lainnya. Ia memilih untuk terus berjalan, menghadapi segala yang ada di depan, tidak peduli seberapa menakutkan dan penuh bahaya. Gerbang mulai menghilang, dan jembatan itu mulai runtuh perlahan. Namun, Dewa terus melangkah, tidak lagi takut untuk menghadapi apa yang akan datang. Ia tahu, jalan yang tidak diketahui ini adalah jalan yang sebenarnya, jalan yang penuh misteri dan kegelapan, tetapi juga penuh dengan kemungkinan dan pembelajaran. Jejak yang tertinggal. Dewa berjalan semakin dalam ke dalam kegelapan. Suasana sekitar terasa semakin tebal, bagaikan udara itu sendiri menghalangi langkahnya. Setiap gerakan yang ia buat seolah diselimuti oleh keheningan yang menakutkan. Bahkan suara langkah kakinya pun seperti tertelan oleh kegelapan. Ia merasa seperti tengah melangkah di antara dunia yang nyata dan dunia yang tak bisa dijangkau. Semua yang ada di sekelilingnya semakin kabur. Pohon-pohon besar yang ada di dekatnya terlihat seperti bayangan, siluet yang menghilang begitu saja ketika ia menoleh. Namun, meskipun gelap dan penuh kesunyian, ada satu hal yang aneh. Dewa merasa bahwa ia tidak sendirian. Ia merasakan keberadaan lain yang mengikuti setiap langkahnya. Sesuatu yang tak terlihat, namun terasa sangat dekat. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, bahwa kegelapan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia hindari. Seperti layaknya sebuah bayangan, kegelapan akan selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam itu, Dewa merasakan sebuah getaran halus di tanah. Seperti sebuah gema yang memancar dari kedalaman dunia yang tak terjangkau oleh mata manusia. Gema itu terdengar begitu jauh, namun juga begitu dekat, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Dewa berhenti sejenak, dan dalam ketenangan yang mencekam itu, ia bisa merasakan sebuah suara lembut, hampir seperti bisikan, terdengar di telinganya. "Jangan lari dari dirimu, Dewa." Suara itu terdengar, penuh dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang tak terungkapkan. Di dalam kegelapan, kau akan menemukan apa yang kau cari. Dalam diri setiap bayangan, tersembunyi cahaya yang tak terlihat. Kegelapan ini adalah ujian dari batinmu, dan hanya dengan menghadapi kegelapan itulah kau bisa menemukan apa yang selama ini kau cari. Dewa terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia mulai menyadari bahwa kegelapan ini bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan bagian dari dirinya yang perlu diterima. Bagian dari dirinya yang selama ini ia hindari. Ketakutan, kebingungan, rasa bersalah, dan keraguan. Semuanya kini muncul dalam bentuk bayangan yang menemaninya. Dengan keberanian yang semakin besar, Dewa melangkah lebih jauh. Ia mengingat setiap langkah yang ia ambil selama perjalanan ini. Ia telah melewati begitu banyak ujian, tantangan, dan pilihan yang tak mudah. Namun, kini ia mengerti bahwa semua itu adalah untuk mempersiapkannya menghadapi kegelapan yang ada dalam dirinya. Bukan hanya dunia luar yang penuh dengan bahaya, tetapi juga dunia dalam dirinya yang harus ia hadapi dan terima. Setelah beberapa saat, ia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan, sebuah cahaya kecil yang berpendar.
Cahaya itu bukanlah cahaya yang terang benderang seperti yang biasa ia lihat, melainkan cahaya yang lembut, berkilau seperti bintang di tengah malam yang pekat. Cahaya itu datang dari sebuah arah yang tidak bisa ia tentukan, tetapi ia merasa tertarik untuk mengikutinya. Cahaya itu seolah menunjukkan sebuah jalan yang belum pernah ia tempuh, sebuah jalan yang tersembunyi dari pandangan mata biasa. Dewa melangkah menuju cahaya itu dengan hati-hati. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Namun, ia terus melangkah maju. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah pengorbanan, sebuah ujian bagi batinnya yang paling dalam. Dan ketika ia mendekati cahaya itu, tiba-tiba segala yang ada di sekitarnya mulai berubah. Cahaya itu mulai berkembang, membesar, hingga akhirnya membentuk sebuah gerbang yang sangat besar, yang tampak seperti pintu menuju dunia lain. Di depan gerbang itu, ada sebuah sosok yang berdiri, mengenakan jubah hitam yang panjang. Sosok itu tidak menghadapnya, namun Dewa bisa merasakan kehadirannya yang sangat kuat. Seolah-olah sosok itu telah menunggu kedatangannya selama ini. Ketika Dewa mendekat, sosok itu berbalik. Wajahnya tertutup oleh tudung jubah, dan hanya sepasang mata yang terlihat, mata yang memancarkan cahaya biru yang tajam, seolah menembus ke dalam jiwanya. "Kau telah mencapai titik ini, Dewa." Suara sosok itu bergema dengan kekuatan yang dalam. "Namun, ingatlah, ini bukan akhir dari perjalananmu. Ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang lebih panjang, lebih sulit. Jalan ini adalah jalan yang dipilih olehmu sendiri. Namun kau harus siap untuk menghadapi lebih banyak ujian yang akan datang. Jalanmu belum berakhir." Sosok itu mengulurkan tangan, seolah memberi isyarat agar Dewa melangkah ke dalam gerbang. Dewa menatapnya dalam-dalam, merasakan ketegangan yang semakin besar. Ini bukan hanya tentang memilih jalan mana yang harus diambil, tetapi lebih kepada keberanian untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pintu yang terbuka. Dengan tekad yang bulat, Dewa melangkah maju, memasuki gerbang yang terbuka di depannya. Begitu ia melangkah, dunia yang ia kenal sebelumnya mulai menghilang. Semuanya terasa kabur, seperti sebuah lukisan yang tidak jelas. Ia merasakan dirinya dibawa ke tempat yang sama sekali baru, tempat yang tak terbayangkan oleh pikirannya. Ketika pandangannya kembali jelas, Dewa mendapati dirinya berada di tengah sebuah ruang yang sangat besar, hampir seperti sebuah ruang kosong yang tak terhingga. Tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya ruang yang luas dan hampa. Namun, di tengah ruang itu, terdapat sebuah batu besar yang berkilau, terletak di atas sebuah altar yang tampak kuno. Batu itu memancarkan cahaya yang aneh, seolah menyimpan sebuah kekuatan yang sangat besar. Di sekeliling batu itu, ada 3 pintu besar yang masing-masing mengarah ke tempat yang berbeda. Pintu pertama terbuat dari emas murni, berkilauan dengan cahaya yang sangat terang. Pintu kedua terbuat dari batu hitam, penuh dengan ukiran yang tampak hidup, seolah bergerak mengikuti pandangan mata. Pintu ketiga terbuat dari kaca bening, tetapi di dalamnya terdapat bayangan yang terus berubah, seperti sebuah dunia yang tidak nyata. Dewa berdiri di tengah-tengah ruang itu, merenung tentang pilihan yang ada di hadapannya. Setiap pintu menawarkan janji yang berbeda, kekayaan dan kekuasaan di balik pintu emas, kekuatan dan pengetahuan di balik pintu hitam, dan misteri serta kedamaian di balik pintu kaca. Namun, Dewa tahu bahwa memilih salah satu pintu ini berarti mengubah segalanya, mungkin bahkan kehidupannya yang telah ia kenal. "Kau telah melewati 7 pintu neraka, Dewa." Suara lembut yang familiar terdengar di belakangnya. "Namun, perjalananmu belum selesai. Pilihan yang kau buat di sini akan menentukan takdirmu dan dunia yang ada di sekitarmu." Dewa memutar tubuhnya, melihat sosok yang muncul di baliknya. Itu adalah sosok yang sama yang ia lihat sebelumnya, sosok dengan mata biru yang tajam. "Apa yang harus aku pilih?" Dewa bertanya, suaranya penuh keraguan. "Aku telah melalui banyak ujian, tetapi ini adalah ujian terakhir. Aku tidak tahu apakah aku siap." Sosok itu mengangguk. "Tidak ada yang pernah benar-benar siap, Dewa. Namun, ingatlah, dalam setiap pilihan yang kau buat, ada bagian dari dirimu yang akan terungkap. Pilihlah dengan hati yang terbuka, karena apapun yang kau pilih, itu akan membentuk dunia yang akan datang." Dewa menatap ketiga pintu itu dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian,
Ia melangkah maju, dan tanpa ragu, ia memilih pintu yang terbuat dari kaca bening. Pintu itu terbuka dengan lembut, dan Dewa melangkah ke dalam, merasakan sebuah dunia baru yang menanti. Ketika ia melewati pintu itu, seluruh ruang dan waktu terasa melarut. Dewa tahu bahwa ia telah melangkah ke dalam dimensi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi satu hal yang ia tahu, dunia yang baru ini adalah tempat di mana dirinya yang sebenarnya akan ditemukan. Sebuah perjalanan tanpa akhir, penuh dengan kemungkinan, misteri, dan pencarian akan kebenaran yang lebih dalam. Tak pernah ada akhir. Dewa melangkah lebih dalam ke dalam dunia baru yang terbuka di hadapannya. Setiap langkah terasa ringan, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Cahaya yang lembut dari pintu kaca kini menyelimuti tubuhnya, membimbingnya menuju sebuah jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan itu berliku, penuh dengan kabut yang tak bisa ditembus oleh mata biasa. Di setiap tikungan, ia merasa seolah-olah dunia yang ia kenal menghilang perlahan, digantikan dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih misterius dan menakutkan. Namun, meskipun dunia ini tampak asing, Dewa merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang setiap langkah yang diambil dengan kesadaran penuh. Setiap pilihan yang ia buat, setiap keputusan yang ia ambil, adalah bagian dari dirinya yang terus berkembang. Ia menyadari bahwa pintu-pintu yang telah ia lalui bukanlah sekadar ujian fisik atau mental. Mereka adalah cermin dari jiwanya sendiri. Setiap pintu mewakili aspek dari dirinya yang perlu ia temui, kegelapan yang harus diterima, cahaya yang harus dihargai, dan keraguan yang harus dihadapi.